Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ganti nyebut asmane Gusti Kang Moho Welas lan Moho Asih. Jika kalian, teman-teman semua itu belajar tentang spiritual, terkadang ada suatu pertanyaan gini. Apakah diri kita itu siap untuk berlatih spiritual, ataupun apakah diri kita itu punya wadahnya untuk berlatih spiritual? Terkadang itu pertanyaan besar yang sering ditanyakan, dan kadang pertanyaan itu sebenarnya kalian itu memiliki jawaban tersendiri. Yang perlu diketahui bahwa ketika kalian memang ditakdirkan untuk memiliki ilmu spiritual, biasanya kalian akan ditunjukkan jalan-jalan kepada ilmu yang bersifat spiritual, apapun kondisi kalian. Baik itu ditunjukkan dalam waktu yang membahagiakan atau ditunjukkan dengan cara yang menyedihkan. Ada loh orang yang ketika bahagia itu ditunjukkan begini-begini, tapi kebanyakan orang yang ditunjukkan kepada jalan spiritual itu mereka ditunjukkan dari kehancuran mereka terlebih dahulu. Misalnya dari sisi negatif, dari sisi positif yang mereka dapatkan, katakanlah entah itu disantet orang, entah itu diguna-guna orang, disalahi orang, entah itu karena kebangkrutan misalnya, entah itu karena ada problematika keluarga misalnya. Mereka itu ditunjukkan hal-hal seperti itu, dan biasanya kalau orang yang sudah seperti itu pilihannya hanya dua: bangkit dari sisi spiritual atau pasrah dan putus asa. Biasanya kalau orang yang berhasil bangkit dengan sisi spiritual, biasanya bangkitnya itu akan lebih baik dan lebih tajam. Suatu saat dia akan memperoleh apa yang hilang dari diri dia. Itu bisa. Terus bagaimana ciri selanjutnya? Kalau ciri selanjutnya biasanya kalian itu tiba-tiba dipertemukan dengan guru. Biasanya bisa satu guru, bisa banyak guru, atau bisa bertahap. Dari ilmu yang biasa, terus nanti meningkat ke ilmu selanjutnya, selanjutnya itu biasanya bertahap. Ternyata yang kalian pelajari adalah ilmu-ilmu tertentu yang sifatnya spiritual. Ini menandakan bahwa kalian itu memiliki bakat di dalam bidang spiritual tertentu. Dan biasanya orang yang mendapatkan sisi seperti ini itu bukan orang yang delalah gitu, bukan. Tapi memang itu adalah orang-orang pilihan Tuhan yang memang ditunjukkan untuk berbakat memiliki guru dalam ilmu spiritual. Ada kok orang yang misalnya terkena guna-guna, terkena santet dan lain sebagainya, itu hanya mencari obat, itu ada, dan tidak mempelajari ilmunya, itu ada. Dan ada orang yang tiba-tiba karena kejatuhannya seperti itu, karena guna-guna, karena santet dan lain sebagainya, mereka itu mencari guru di misalnya mondok di tempatnya guru tersebut, atau ngawulo di tempatnya guru tersebut, dan akhirnya itu mendapat pelajaran dari guru tersebut, diberi ilmu dan lain sebagainya. Itu juga ada. Terus tanda-tanda lain biasanya terletak pada fisik seseorang. Terkadang ada yang fisiknya itu misalnya ditunjukkan dengan tai lalat, misalnya ditunjukkan dari uban, misalnya ditunjukkan dari garis tangan, misalnya ditunjukkan dari rambut yang tumbuh di daerah tertentu dan memiliki ciri tertentu, itu juga ada. Terkadang juga ditunjukkan dari omongan orang. Misalnya ada orang yang tiba-tiba menyebut, kamu itu punya bakat ini, sebaiknya kamu itu memperdalam ilmu yang sifatnya seperti ini. Itu juga ada, teman-teman. Itu adalah tanda-tanda bahwa kalian itu memiliki bakat untuk menuju keilmuan spiritual. Terus jangan menganggap bahwa spiritual itu kalian itu harus bisa menebak masa depan orang.
kalian misalnya mendapatkan ilmu terus untuk belajar kanuragan, misalnya kesaktian kuat, tidak bisa dibacok misalnya, terus misalnya belajar dalam keilmuan pengasihan, atau misalnya belajar dalam keilmuan yang bersifat misalnya santet atau teluh atau apapun, jangan selalu berpikir ilmu mistis, ilmu yang bersifat spiritual itu adalah hal-hal yang seperti itu. Kalian belajar ilmu terus bertujuan untuk menenangkan diri kalian, itu adalah suatu ilmu yang bersifat spiritual. Nanti dengan sendirinya ilmu-ilmu yang lainnya itu akan mengikuti diri kalian. Misalnya kalian belajar untuk menenangkan diri. Ada kok banyak orang yang ketika jatuh tidak siap dengan kehidupan yang sedang dijalani, terus mereka bunuh diri. Itu ada. Terus mereka akhirnya depresi, turun ke jalan, itu ada. Dan ketika kalian mendapatkan ilmu-ilmu ini, ilmu spiritual, dan kalian bangkit, lebih tenang, lebih sadar, lebih memahami bahwa kehidupan itu ada plus dan minusnya, bahwa kehidupan itu harus bangkit dan lain sebagainya, itu suatu kebangkitan spiritual tersendiri yang harus kalian syukuri. Karena tidak banyak orang yang bisa mendapatkan hal seperti ini. Lalu apa yang perlu kalian lakukan ketika kalian sudah mengetahui tanda-tanda ini? Maka kalian yang perlu melakukan adalah mengasah diri kalian. Caranya gimana? Bisa dengan lelaku spiritual. Baik itu ada yang bersifat puasa, ada yang berlaku lebih banyak diam dan lebih banyak mendengar, itu ada. Terus ada yang berlaku misalnya itu mencari guru, ada yang berlaku itu berziarah, ada yang berlaku sowan ke tempat-tempat para kiai, itu ada. Macam-macam lah cara yang bisa dilakukan. Tapi kalian kalau sudah sadar bahwa kalian memiliki bakat dalam bidang spiritual, kembangkan. Yang terpenting jangan mendapatkan guru yang salah. Walaupun kalian ditugaskan untuk mencari guru, tapi usahakan carilah guru yang bisa mengayomi kalian. Ada banyak guru yang bisa mengayomi dan ada banyak guru yang hanya memanfaatkan diri kalian. Contohnya gimana? Kalau guru yang mengayomi, biasanya dia itu tidak diembel-embeli dengan memanfaatkan. Misalnya ketika kalian perempuan, terus ada guru yang memberikan ilmu, tapi mereka itu memiliki keinginan untuk memperistri kalian. Itu adalah guru yang memanfaatkan. Misalnya guru itu selalu bilang, jika kamu pengen ini, kamu harus membeli ini, syaratnya ini, tanpa peduli bagaimana kehidupan kalian, tanpa peduli bagaimana ekonomi kalian, itu juga harus diwaspadai. Guru yang baik itu akan lebih bijak dan lebih adil dalam menentukan sikap. Misalnya begini, jika kamu sudah memiliki kemampuan, nanti kamu harus selamatan seperti ini, kamu harus membeli syarat seperti ini, tujuannya itu agar hidupnya lebih beruntung, misalnya seperti itu. Nah terus syaratnya gimana Yi? Monggo bisa membeli sendiri dengan ini, tapi kalau kamu kesulitan, monggo nanti tak carikan, tapi biasanya uangnya sekian, tapi jangan dipaksa memang kalau kalian belum mampu. Sebaiknya itu lebih sering seperti ini, misalnya lebih sering wirid, atau lebih sering puasa, atau lebih sering melakukan hal ini dan hal itu, misalnya seperti itu. Adalah banyaklah ciri-ciri yang menunjukkan bahwa guru itu baik. Dan biasanya guru kalau sudah
memiliki keilmuan yang istimewa, itu biasanya sanad ke atasnya itu biasanya jelas. Dalam artian dia mendapatkan ilmu dari ini, dari si ini, dari si ini, dari si ini. Dan turunnya itu ke kalian itu, kalian akan mendapatkan sanad, mendapatkan ijazah, atau mendapatkan baiat, biasanya seperti itu. Dan ada berbagai faktor lain, dan terkadang guru juga bisa membaca. Muridku yang ini itu sanggupnya untuk menerima ilmu ini. Muridku yang ini itu sanggupnya menerima ilmu yang bagian ini. Muridku yang ini itu sanggupnya itu menerima ilmu seperti ini. Terus tidak disamaratakan. Misalnya yang kapasitas 10%, yang kapasitas 50%, dan kapasitas 100% itu sama-sama diisi dengan kapasitas 50% semua. Kira-kira kalau menurut kalian mana yang akan keberatan? Tentunya yang 10%. Yang 50% itu mungkin keberatan, tapi dia masih bisa nampung. Yang 100% ini pasti bisa menerima dengan mudah. Itu adalah guru yang bijak dan guru yang baik, karena tidak semua orang itu bisa diberikan ilmu yang sama. Misalnya ada orang yang sedang belajar spiritual baru dan dia diberikan ilmu yang tingkatannya, levelnya tinggi. Misalnya ada anak SD, kita mulai dari TK aja lah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Orang yang baru belajar ibaratnya adalah tingkatannya TK. Jangan sampai anak TK ini diberi kapasitas untuk anak SD atau mungkin anak SMA, nggak bakal kuat. Walaupun dia wadahnya besar, walaupun dia memiliki kemampuan, tapi dia masih kecil. Keilmuannya belum bisa untuk menampung keilmuan yang dipelajari oleh anak SMA, bahkan anak kuliahan. Nanti ada stepnya. Terkadang yang menjadi problematika tersendiri adalah ketika seseorang ingin belajar spiritual padahal dia baru masuk TK, itu ingin menggapai yang di kuliahan. Itu juga banyak. Kalau gurunya baik, itu gurunya akan mencegah, nggak usah belajar seperti itu. Biasanya seperti itu. Bukan nggak usahanya itu nggak boleh, tapi belum mampu atau belum saatnya. Tapi kalau murid yang memaksa dan dari guru itu saya tidak mendapatkan ilmu ini, mencari guru yang lain, yang guru yang lain itu tidak memiliki keilmuan yang jelas, dan hanya memaksa, oke, kamu akan saya beri gini, dan akhirnya orang yang tadi TK tadi itu belajar keilmuan yang seharusnya untuk kuliah, akhirnya depresi, akhirnya gila. Siapa yang rugi? Seperti itu teman-teman, bahwa keilmuan spiritual itu juga seperti pelajaran biasa di dalam kehidupan kita, yaitu ada SD, ada TK misalnya, ada SD, ada SMP, SMA, ada kuliahan. Maka dari itu sebaiknya jangan menggebu ketika belajar spiritual. Perlahan pasti nanti suatu saat kalian itu akan mendapatkan ilmu-ilmu tertentu. Biasanya ilmu seperti ini itu kalau memang bakat kalian itu biasa, cenderung nanti itu akan terasa ketika teman-teman berada di atas umur 40, bahkan di atas 50 tahun. Tapi kalau kalian itu memang mempunyai wadah yang baik, mempunyai keturunan yang baik dari sisi keilmuan tertentu, dan juga mendapatkan guru yang sesuai, maka biasanya umur 40 kurang dikit atau lebih dikit itu biasanya sudah bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang cenderung biasa dikatakan itu ilmu warosat peluru binara, misalnya ilmu keilmuan yang cara bahasanya itu sakti, mandraguna dan lain sebagainya, sebutan-sebutan tertentu yang sebenarnya itu
Tidak perlulah, karena setiap orang itu memiliki kapasitas masing-masing. Coba kalian sama-sama ilmu spiritual. Antara orang satu bisa mengobati orang sakit, dan orang satu itu bisa ilmu pijat, ilmu urut, dan lain sebagainya. Itu kalian kok berobat ke dokter yang berbeda misalnya. Kita anggap mereka dokter. Itu pasti tidak bisa, karena ada dokter umum, dokter spesialis, dan lain-lain. Juga orang seperti itu ada yang paham beton, ada yang tidak, ada yang paham pengobatan, ada yang tidak, ada yang mengetahui ilmu nujum, ilmu penerawangan, dan lain sebagainya, ada yang tidak, ada yang bisa bersinggungan dengan hal yang bersifat gaib, dan ada yang tidak. Dan semua ini sah-sah saja. Makanya ketika kalian berkata orang sakti, orang begini, dukun, kiai, iya porsinya seperti apa dulu. Jangan terus kalian menyamaratakan bahwa orang yang seperti ini pasti bisa seperti, belum tentu. Seperti itu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.